Berani amin. Saya ulangi lagi. Sebelum saudara bisa memberi orang sampai habis, maka saudara nggak akan pernah bisa mengenal kasih Tuhan. Karena apa-apa masih dihitung untung ruginya bagaimana. Maka kesimpulannya, ternyata mengasihi Tuhan itu lebih gampang orang yang sudah terbiasa sering nggak punya duit. Kalau sudah biasa nggak punya apa-apa. Kalau saudara masih punya apa-apa, kasih itu masih ada ukuran. Serius saya berkata. Ayo belajar untuk menyatakan kepada dunia. Jangan takut, jangan takut. Tuhan tidak pernah menghitung-hitungan dengan kita. Maka itu dalam hidup ini perlu sekali kita harus menyatakan ini. Saya cuma saksi saudara ya. Jangan suruh mikir yang macam-macam. Jangan. Besok saya akan melakukan perjalanan yang cukup unik dan ini terjadi pertama kali seumur saya 50 tahun lebih ini. Seharusnya besok dari Nabire saya akan ke Singapura semalam cuma 6 jam saja, lalu pagi saya akan ke Auckland di New Zealand karena tanggal 2 itu ada retreat Paskah gabungan 3 gereja di sana. Nah, tiket tidak bisa saya berangkat tanggal 1 penuh semuanya, bisanya hanya tanggal 31. Ya udah. Ternyata Jumat siang yang lalu, dia itu tadinya temannya Cik Louis, sama-sama dari Cirebon. Tapi setelah saya sering ke Belanda, saya kenal juga seorang istri, seorang ibu. Saya kenal baik. Nah, kami jumpa dia terakhir tanggal 17 Maret, itu hari Rabu. Nah, dia sakit itu baru ditentukan oleh dokter itu hari Senin, tanggal 23 atau 22 Februari itu Senin. 23 ya. 23 itu kami baru diberitahu dia itu kena kanker. Langsung angkat kandungan. Sudah dengar belum? Maksudnya. Ya sudah sembuh toh waktu dokter nyatakan sembuh. Nah, saudara, 23 itu muncul kanker itu. Kan baru tuh 23 Februari. Nah, 25 Februari kami ke rumah sakit untuk berdoa. Dia masih sehat, saudara, masih sehat. 17 Maret kami datang ke rumah sakit lagi, sudah berubah. Keadaannya itu sudah payah sekali. Tapi dia itu masih berharap untuk sembuh. Nah, suaminya itu orang Belanda. Menangis suaminya itu. Dia nggak siap ditinggal oleh istrinya. Aduh, saya sampai nggak tahan, Cik Lus pun nggak tahan. Melihat orang Belanda bisa nangis itu jarang sekali. Apalagi untuk istrinya begitu. Seringkali mati ya cari lagi. Dia menangis. Dia tadinya nggak mau percaya Tuhan. Gara-gara istrinya itu, dia percaya. Waktu kami datang ke rumah sakit, dia itu lagi baca buku rohani. Dia merasa menyesal kenapa selama ini kok nggak percaya betul seperti istrinya percaya kepada Tuhan. Tanggal 18 kami kembali ke Indonesia, lalu Jumat kemarin dengar dia meninggal. Secara hati, saya tuh pingin ke sana untuk menguatkan suaminya. Karena hari Jumat, jadi Jumat malam Sabtu pagi ya. Jumat tapi Sabtu pagi baru dengar ya. Ya, Sabtu pagi baru dengar. Waktu itu saya ada di sekolah, lalu Cik Louis ditelepon dari Belanda. Ya. Oh ya, karena ada ibadah waktu itu. Oh, di rumah Pak Jansen. Saudara, hati saya tergerak, saya harus ke sana. Saya memberi perhatian pada si suami ini, bahwa kami ada dalam kesedihan ini. Saya langsung SMS ke Sydney,
untuk ngurus tiket. Waktu dia dengar saya ngurus tiket begitu, saudara ini bilang, apa enggak keliru? Kamu dari Singapura ke Belanda cuma berapa jam langsung balik lagi ke Selandia Baru, itu perjalanan 3 hari. Saya bilang, saudara carikan dulu, pokoknya carikan dulu sudah. Yang jalan kan aku, bukan kamu. Udah. Susah cari, saudara. Kemarin seharian minggu itu cari. Aduh susah. Saya bilang begini, susah atau mahal? Beda loh, saya bilang. Dia tertawa waktu jawab itu. Dua-dua, saya bilang. Enggak mungkin dua-dua. Ayo kamu jujur. Dia tertawa betul. Ya mahal-mahal, dia bilang begitu. Jadi bukan susah toh, bukan. Tapi juga saya sayang kamu. Kalau saya suruh gitu nggak akan tahan perjalanan seperti itu. Saudara, jadi akhirnya saya dapat tiket. Besok saya berangkat jam 7 malam dari Cengkareng ke Singapura. Tiba jam setengah 10, lalu setengah 12 saya berangkat ke Amsterdam. Tiba jam 8 pagi, hari apa jadinya itu? Lusanya, jam 8 pagi tiba, saya akan ketemu dulu suaminya menghibur. Jam 6 sore saya akan terbang kembali ke Singapura. Jam 6 sore saya terbang ke Singapura, saya tiba di Singapura jam 12 siang, hari apa itu? Kamis. Lalu saya terbang lagi jam 2 ke Kuala Lumpur, terus ke New Zealand. Sampai New Zealand itu hari Jumat siang jam 12.50. Langsung sore nyari itu. Nah, terus saya telepon ke Belanda. Batalkan aja. Itu perjalanan gila itu. Yang di Belanda bilang begitu. Enggak. Saya percaya menghibur orang itu penting. Karena orang itu putus asa betul. Saya enggak ingin dia sampai menyalahkan Tuhan. Kenapa? Dia sudah berdoa, kok Tuhan enggak sembuhkan, bahkan istrinya meninggal. Jadi mereka di Belanda lagi mikir, apa-apaan kamu itu? Saudara, saya berkata kepada mereka, saya itu ingin membuktikan supaya setan itu enggak kurang ajar lagi dalam hidup ini. Berani menghadapi tantangan sungguh-sungguh dalam hidup ini. Ngerti cara hidup seperti itu, saudara? Harus berani tunjukkan sesuatu. Tadinya saya mau ikut ibadah penghiburan Rabu malam, tapi nggak ada pesawat. Saya harus tiba Jumat tengah malam menjelang jam 1. Jadi Sabtu, dua season yang pertama hilang. Yang ngurus tiket bilang janganlah, kasihan mereka. Dari TNT kacau karena nggak ada pendeta yang lain. Nah, udah jadi cuma berapa jam saja saya di sana. Kenapa saya buat gitu? Saya ingin tunjukkan betul bahwa satu jiwa itu berharga, saudara. Amin. Satu jiwa itu berharga. Maka itu dalam segala hal untuk hidup ini, berani kata ini. Ayat 19 saya ulangi lagi. Keluarkan kata penting ini. Aku Paulus menjaminnya. Sudah 19? Ya. Keluarkan kata itu. Aku Paulus menjaminnya. Kita harus berani menjadi jaminan untuk orang lain. Oh enggak amin lagi? Amin. Harus berani menjamin, termasuk nama baik juga. Masih ingat waktu itu Suameka masih ada ketika Yesaya didoakan, lalu ada yang protes di Nabire. Apa enggak salah dia diutus ke sana? Lalu Pak Edo yang menjawab, saudara, maka itu kita harus berani menjadi jaminan buat orang-orang itu. Saya kembali ke ayat 18-nya. Ada kata penting ini. Ayat 18 ya. Dan kalau dia sudah merugikan engkau ataupun berutang kepadamu, kata tanggungkanlah. Berapa hal? Semuanya itu kepada siapa? Tetanggaku. Begitu, awas. Tanggungkan kepadaku. Saudara, setan itu paling takut kepada orang yang murah hati.
Berani amin. Saya ulangi lagi. Sebelum saudara bisa memberi orang sampai